Perhatikan keterangan Qur'annya tegas sekali. Wala tatamannau, dan jangan Anda banyak berhayal. Ya. Wala tatamannau, dan jangan Anda banyak berhayal untuk mendapatkan satu keutamaan yang Allah titipkan pada hamba yang lain. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Misal, antum misalnya beraktivitas, tetangga beraktivitas. Tetangga sudah punya mobil misalnya, cukup bagus, luar biasa. Tiba-tiba tetangga yang punya mobil, antum yang berhayal makainya. Tuh, enak ya, terus sampai 2 jam tuh. Masya Allah, hayalannya sudah sampai kemana? Sudah sampai ke Jakarta, naik dari puncak balik lagi. Padahal pakai mobilnya juga enggak. Ini yang jadi masalah. Banyak orang yang membuang-buang waktu dengan menghadirkan hayalan dalam kehidupannya, sehingga tidak maksimal. Ada yang begitu. Kalau yang biasa-biasa mungkin enggak. Ketika orang bawa Ferrari, ketika orang naik pada sesuatu yang bagus, ketika orang punya jabatan, kadang-kadang suka muncul angan-angan dalam benak kita. Itu kerjaan setan. Kerjaan setan. Karena setan sendiri sudah berjanji kepada Allah, di antara caranya dia menggoda manusia dengan menghadirkan angan-angan di benak manusia. Quran surah keempat An-Nisa ayat 116 sampai 119. Posisi paling kanan di pertengahan yang sedikit ke bawah. Bagaimana cara setan menghadirkan angan-angan itu? Seperti apa dia menggodanya, dan bagaimana cara kita menepisnya dan mempersiapkan kepada cita-cita dan harapan? Bisa diketahui di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 116 sampai 119 yang secara spesifik di ayat 119-nya. Jadi ketika Allah menguraikan tentang kemusyrikan, bahaya setan, di ayat 119-nya disebutkan bagaimana setan memberikan angan-angan. Ya, perhatikan kalimatnya. Wala udillannahum. Ya, dan aku akan sesatkan anak keturunan Adam itu. Wala umanniyannahum, dan aku akan berikan angan-angan, dibuat berhayal. Ya, tamanni itu menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Awas hati-hati ya, menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Jadi keadaan manusia ada yang disibukkan oleh setan untuk menghayal, dapat ini, dapat itu, tapi dia sendiri tidak berikhtiar untuk meraihnya. Habis waktunya digunakan untuk hal yang seperti itu. Karena itulah kemudian ketika angan-angan didatangkan oleh setan, turun ayat untuk menepis keadaan itu sekaligus memalingkan pada konsep yang benar. Maka dijawab kemudian konsepnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 32 itu. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah menghayalkan sesuatu. Lihat kalimatnya la, ya, yang bermakna nahyi, larangan. Larangan itu harus tegas kita hindari, jauhkan. Jadi cara cepatnya kata Quran, begitu ada hayalan dalam benak kita, la, cepat tinggalkan, palingkan. Ini enggak benar. Ya, ada teman lewat dengan sesuatu yang baru, handphone baru, ada otomatis ada pikiran di benak Anda tiba-tiba. Saya pengen juga yang begitu. Kemudian mulai membayangkan sesuatu, langsung hilangkan, tepis. Ini enggak benar. Itu bukan punya saya, itu punya dia. Tapi Quran tidak berhenti sampai menampilkan persoalan, diberikan solusi dari situ. Kalau cuma menampilkan larangan tidak dikasih solusi, orang bingung. Lantas saya melakukan apa? Ya kan? Maka kemudian turun ayatnya. Lanjutkan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Ya, seorang lelaki akan meraih keutamaan atas apa yang telah dia ikhtiarkan. Demikian perempuan bisa meraih apa yang dia harapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, kalau kamu ingin mendapatkan seperti nikmat yang melekat pada dirinya, ayo berikhtiar seperti dia pun telah berusaha sebelumnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang baik, mungkin dia telah bekerja keras, telah berdoa, bekerja keras. Anda ingin mendapat yang serupa, nggak usah menghayal, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang kesempatan untuk ibadah. Lebih baik mulai persiapkan rencana, ikhtiar untuk meraihnya, dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala.